Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus Lopin untuk menentukan jumlah dan juga berbagai teknik sampel. Dengan saya Nur Khalidah Fitriani, NIM 200-601-139, kelas 3 IKT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Rumus Lopin merupakan rumus untuk menghitung suatu jumlah sampel minimum pada survei populasi terbatas, bermaksud untuk memperkirakan atau mengestimasi perbandingan atau proporsi populasi. Rumusnya ialah N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 plus N besar E pangkat 2. Dan keterangan N adalah sampel, N besar adalah populasi, dan E adalah margin of error atau besaran kesalahan. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yakni sampel acak atau random sampling yang juga dikenal sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang juga dikenal sebagai non-probability sampling. Yang pertama, sampel acak atau probability sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Contoh, jika objek penelitian adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, katakanlah perguruan tinggi A, maka dibutuhkan suatu daftar nama mahasiswa dari perguruan tinggi beserta dengan karakteristik yang dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Selain nama, karakteristik yang dibutuhkan bisa berupa jenis kelamin, umur, tinggi badan, NIM, berat badan, nilai semester, alamat, dan lain sebagainya yang dapat bermanfaat untuk penelitian. Kemudian kedua adalah pengambilan sampel acak sistematis. Ialah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur berikutnya itu secara sistematis menurut pola tertentu. Langkah-langkah yang dilalui untuk pengambilan sampel ini adalah pertama, tentukan populasi dan susun sampling frame, kemudian tetapkan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis. Kemudian tentukan kelas interval. Kemudian tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut secara acak. Mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal yang terpilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel. Ketiga, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau klaster. Cluster random sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau klaster. Langkah-langkahnya yaitu tentukan populasi klaster yang akan diteliti, kemudian tentukan berapa klaster atau kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. Pilih klaster sampel secara acak, kemudian teliti setiap individu dalam klaster sampel tersebut. Keempat, purpose sampling. Dalam teknik ini, seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti dapat secara tersirat memilih subjek yang dianggap representatif atau mewakili terhadap satu populasi. Kelima, snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang tidak secara acak, di mana peneliti terapkan ketika subjek sulit dilacak. Misalnya akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigran legal. Dalam kasus seperti itu, menggunakan teori bola salju, peneliti dapat melacak beberapa kategori untuk mewawancarai dan mendapatkan hasilnya. Yang keenam yaitu accidental sampling. Teknik pengambilan sampel ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Biasanya disebut sebagai convenience sampling karena kemudahan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek. Peneliti hampir tidak memiliki kewenangan untuk memilih elemen sampel dan ini murni dilakukan berdasarkan kedekatan dan bukan keterwakilan. Yang terakhir yaitu quota sampling. Apabila ingin menggunakan metode quota sampling, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya, sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk merepresentasikan populasi. Proporsi dari karakteristik yang ada dalam sampel harus sama dengan populasi yang ada. Demikian penyampaian dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.